Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Kepada anda, karena mereka lah yang menjaga anda. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, lihat, waktu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, tolong, aku sekarang mendapatkan beban berat sebagai khalifah. Tolong jika ada di antara kalian menemukan saya salah, luruskan saya. Tiba-tiba di belakang ada orang berkata, ya khalifah, jika kau salah akan aku benarkan dengan pedangku ini. Orang menganggap ini kurang ajar. Akhirnya para sahabat Nabi mau memegang orang tersebut. Justru Sayyidina Umar marah. Ketahuilah, justru yang bakal menyelamatkanku adalah orang seperti itu, bukan kalian semuanya. Senang dikritik, dihadapi kritikan itu untuk berbenah diri, karena dicari adalah akhirat, keselamatan. Karena itu jelas bahwa dinar dan dirham sebagai mata uang itu masyru'. Tidak sepantasnya mereka yang melakukan itu semua diperlakukan secara semena-mena, ditangkap, apalagi kemudian akan diancam dengan hukuman yang begitu lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, satu hal penting ketika kita berbicara tentang dinar dan dirham adalah apakah pemakaian dinar dan dirham sebagai mata uang itu disyariatkan? Jawaban tegas, ya. Pemakaian dinar dan dirham sebagai mata uang itu disyariatkan. Sebagaimana terlihat pada qoror atau takrir Rasulullah SAW dalam perdagangan pada waktu itu menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia. Kemudian Rasulullah SAW juga menetapkan wazan atau timbangan Quraisy pada dinar seberat 4,25 gram emas dan pada dirham seberat 2,975 gram perak murni. Kemudian dinar dan dirham terkait erat dengan pelaksanaan ketentuan sejumlah perkara dalam syariah. Batas hukuman potong tangan seperempat dinar atau lebih dalam pencurian, kemudian nisab zakat 20 dinar dengan zakatnya sebesar setengah dinar. Begitu juga 200 dirham dengan zakat 5 dirham. Lalu diat pembunuhan itu 1000 dinar untuk mereka yang memiliki emas, dan juga jelas ada larangan menimbun emas dan perak. Karena itu jelas bahwa dinar dan dirham sebagai mata uang itu masyru'. Karena itu segala upaya untuk menjelaskan kepada umat, mensosialisasikan, termasuk juga mengamalkan, itu harus dipandang sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah amal yang mulia. Tidak sepantasnya mereka yang melakukan itu semua diperlakukan secara semena-mena, ditangkap, apalagi kemudian akan diancam dengan hukuman yang begitu lamanya. Bahwa mungkin kegiatan sosialisasi dan pengamalan terkait masalah dinar dan dirham itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, itu wajar. Sebagaimana juga yang dulu pernah dialami dalam kasus perbankan syariah dan juga pemakaian kerudung pada siswi SMA tahun 80-an. Tapi seiring dengan waktu, terbukanya alam pikiran, kejenian, keikhlasan hati, dan yang paling penting adalah semangat takwa yang dilandasi kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya membuka ruang setelah sekian lama. Kemudian seragam SMA, SMP, bahkan SD juga memuat ketentuan penggunaan kerudung. Begitu juga akhirnya Bank Syariah berdiri dengan undang-undang sendiri. Mestinya begitu juga di dalam dinar dan dirham. Karena kita yakin bahwa ketentuan penggunaan mata uang dinar dan dirham ini sebagai bagian dari syariat itu pasti baik, dan terbukti dalam sejarah dinar dan dirham adalah mata uang yang sesungguhnya yang bisa menyimpan kekayaan secara real dan dia tahan terhadap tekanan inflasi. Harga kambing di masa Rasulullah SAW itu antara 1 sampai 2 dinar tergantung besar kecilnya, dan sampai ini hari
harganya tetap seperti itu meskipun 1400 tahun sudah berselang. Ini menunjukkan keunggulan luar biasa dari dinar dirham. Karena itulah maka semestinya mendapatkan dukungan dari pihak yang berwenang, usaha untuk mensosialisasikan dinar dan dirham dan juga mengamalkannya di tengah masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati, dan yang paling penting adalah semangat takwa yang dilandasi kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya membuka ruang setelah sekian lama. Kemudian seragam SMA, SMP bahkan SD juga memuat ketentuan penggunaan kerudung. Begitu juga akhirnya Bank Syariah berdiri dengan undang-undang sendiri. Nah, mestinya begitu juga di dalam dinar dan dirham. Karena kita yakin bahwa ketentuan penggunaan mata uang dinar dan dirham ini sebagai bagian dari syariat itu pasti baik, dan terbukti dalam sejarah dinar dan dirham adalah mata uang yang sesungguhnya yang bisa menyimpan kekayaan secara real dan dia tahan terhadap tekanan inflasi. Harga kambing di masa Rasulullah SAW itu antara 1 sampai 2 dinar tergantung besar kecilnya, dan sampai ini hari harganya tetap seperti itu meskipun 1400 tahun sudah berselang. Ini menunjukkan keunggulan luar biasa dari dinar dirham. Karena itulah maka semestinya mendapatkan dukungan dari pihak yang berwenang, usaha untuk mensosialisasikan dinar dan dirham dan juga mengamalkannya di tengah masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.